Ketika Anda melakukan itu karena petunjuk hadis, maka Anda dapat pahala. Paling enak, tidur dapat pahala. Nah, saya pernah lakukan ini, teman-teman sekalian. Itu waktu di pesantren tuh. Kalau sudah diberikan waktunya, Anda tidak minta, Anda butuh waktu apa lagi? Ayo, yang katanya mohon kepada Allah, minta keturunan terbaik, rizki terbaik, pasangan terbaik, ya perilaku yang baik, waktu ini. Nah, apa doa di antara yang dimohonkan? Ini saya tunjukkan ada di Abu Daud, dan inilah doa yang paling cepat diijabah di antaranya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas hati-hati, karena ini peluang diampuni dosa cukup besar di sini. Dan seketika Allah yang mengampuni. Seketika Allah langsung yang mengampuni. Jadi ada orang yang ketika istighfar di waktu sahar, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Maaf ya, maaf sekali lagi, kalau di pekerjaan ada kesulitan, minta saat itu. Di rumah tangga ada masalah, minta saat itu. Ya. Dalam kehidupan ada persoalan, minta saat itu. Walaupun tidak ada apa-apa dalam kehidupan dunia, minta surga terbaik yang di akhirat. Maka ini di antara sunnah. Setelah Anda kerjakan itu, saya katakan pada Anda, insya Allah akan terjadi perubahan dalam hidup Anda minimal di hari itu. Gak percaya silakan. Saya akan coba, demi Allah saya katakan. Silakan coba, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Bangun malam ini, siapkan, kompak dengan keluarga. Anda kompak aja, mah kita bangun jam sekian ya. Anak-anak kita bangunin deh. Kita bangunin. Siapin misalnya bangun 2:30, bangun jam 3, kita sholat. Walaupun 2 rakaat dulu nggak apa-apa, witir 1 rakaat. Tapi kita amalkan ini. Silahkan Anda cek ya. Demi Allah saya katakan, maka di hari itu akan terjadi perubahan pada diri Anda ketika Anda mengerjakan seperti apa yang tadi disampaikan. Cek. Di rumah akan tenang, diri Anda pun akan lebih nyaman, pekerjaan akan lebih tertib, dan keberkahan akan hadir dalam kehidupan Anda. Itu yang menyebabkan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, dan sahabat yang lainnya tidak pernah meninggalkan sholat malam selama hidupnya. Hati-hati ya. Nanti ada beberapa keistimewaan ketika Anda bisa amalkan itu semua. Bahasan pertama, istighfar. Memperbanyak istighfar. Kedua, doa. Dan ketiga, rehat sejenak. Jadi ada ahli surga yang punya kebiasaan di bumi. Ada ahli surga yang punya kebiasaan di bumi. Kalau Anda ingin lihat ahli surga spesial, sedang ada di muka bumi, lihat orang yang rajin tahajud, ya pasca tahajud, salah satunya dia perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala di poin ini. Jadi, maaf, setelah selesai tahajud, Anda salam kanan, kiri, selesai kemudian witirnya, ada peluang nih amal lagi. Ya. Jangan langsung istirahat. Walaupun cuma 1 kalimat. Jeda sebentar. Hadirkan ketenangan setelah ibadah. Syukuri itu semua. Setelah itu baru kemudian Anda kondisikan hati untuk bisa mendekat kepada Allah. Baru Anda ungkapkan kalimat Astaghfirullahaladzim. 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 La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. 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 Nah, disinilah teman-teman 2 hal bisa kita kerjakan. Sekarang kita bicara bagaimana cara beristighfar seperti diisyaratkan Al-Quran ini. Kita ambil bagian pertama. 1. Awas hati-hati. Karena ini peluang diampuni dosa cukup besar di sini. Dan seketika Allah yang mengampuni. Seketika Allah langsung yang mengampuni. Jadi ada orang yang ketika istighfar di waktu sahar, seketika diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Mari kita lihat. Jadi kalau Anda beristighfar, memohon ampun dari kesalahan atau dosa, jangan sekedar kalimat itu keluar di lisan. Hanya formalitas, ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Setiap kalimat yang disampaikan dalam Al-Quran, ingat baik-baik, ataupun dalam hadis, itu selalu diistilahkan dengan zikir namanya. Zikir. Ingat baik-baik ya, setiap kalimat kebaikan yang diungkapkan di lisan, itu selalu diistilahkan oleh Quran dengan zikir. Misal, tadi yang astagfirullah, subhanallah, alhamdulillah, yang kita kerjakan ba'da salat, kita kan ba'da salat kita kerjakan astagfirullah, kan istighfar kan? Baik ya, di hadis Muslim, hadis 591. Ya, Nabi kemudian mengucapkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, winkas salam, tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Di hadis Muslim hadis 593 kemudian mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu setelah itu subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Zikir ini disebut zikir di Quran. Di Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan sebelah atas, ada sedikit ke tengah. Lihat kalimatnya. Fa idza qadaitumus salata fadhkurullaha. Kalau Anda tuntas mengerjakan sholat, segeralah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa itu zikir? Zikir itu bukan sekedar kalimat yang diungkapkan, tapi zikir secara bahasa saja sudah mengandung arti sesuatu yang teringat.
sesuatu yang dirasakan. Ingat dan dirasakan. Di ketika Anda beristighfar, tadi ingat baik-baik. Ingat kesalahan, dosa yang dilakukan. Minta ampun atas kesalahan dan dosa yang dilakukan. Kalimatnya disebut dengan zikir. Zikir berarti ingat dan merasakan. Jadi begitu Anda mengatakan, ya Allah, astagfirullah, ampuni saya. Anda minta ampun, berarti ada dosa yang dikerjakan. Ingat dosa apa yang Anda lakukan sampai Anda mengatakan ampuni saya. Ini bukan cuma di lisan. Ini begitu Anda istighfar, itu enak Pak. Di keheningan malam. Saat tidak banyak suara bising. Dan Anda menyadari kesalahan Anda pada saat itu. Begitu air mata Anda jatuh, tumpah saat itu. Kemudian kalimat yang Anda rasakan seketika ampunan dari Allah itu turun kepada Anda semua. Itu yang pertama mesti Anda lakukan. Jadi begitu selesai tahajud, ingat-ingat, perbanyak istighfar. Hatinya nyaman. Setelah ketenangan itu ada, saya agak cepat baru masuk ke nomor 2. Apa nomor 2 itu? Ini yang saya maksudkan. Awas kalimatnya hati-hati. Memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah doa yang paling cepat diijabah diantaranya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa yang dipanjatkan di keheningan akhir sepertiga malam, menjelang fajar, dalam keadaan pasca istighfar, bahkan langsung dikatakan di hadis qudsi, jika Anda meminta, maka tidak akan pernah ditolak. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Siapa yang istighfar, man istaghfara li ghafartu lah, aku ampuni semua dosa-dosanya. Aku ampuni semua dosa-dosanya. Anda bayangkan. Setelah itu, dosa diampuni, tenang ada, tinggal Anda memohon kepada Allah. Siapa yang meminta, aku berikan. Siapa yang berdoa, aku kabulkan. Itu janji Allah di hadis qudsi. Dan hadis qudsi ini diriwayatkan langsung oleh 30 orang sahabat senior di Tobaqoh pertama, tingkat pertamanya. Dia yang menerima dari Nabi itu hampir semua sahabat yang senior, 30 orang. Anda minta tuh, ini kesempatan. Mungkin inilah waktu yang doa-doa Anda yang dulu itu mungkin belum terkabul. Anda diminta berada di waktu itu. Kalau sudah diberikan waktunya Anda tidak minta, Anda butuh waktu apa lagi? Ayo, yang katanya mohon kepada Allah minta keturunan terbaik, rizki terbaik, pasangan terbaik, ya perilaku yang baik, waktu ini. Nah, apa doa di antara yang dimohonkan? Ini saya tunjukkan ada di Abu Daud, nomor hadis 1427. Kemudian di At-Tirmidzi, nomor hadis 3566. 3566. Imam At-Tirmidzi di antara yang mendawamkan malamnya tahajud. Bahkan berdoa. Terus istighfar. Sampai buta matanya. Ya, orang bertanya, Syekh lima hakaza, kenapa Anda mesti seperti ini? Dia imam besar, ahli tahajud, ahli Quran, menulis juga Al-Jami' As-Sahih, yang dikenal dengan Sunan At-Tirmidzi, ahli hadits juga, tapi di akhir hidupnya banyak menangis sampai buta matanya. Ditanya kenapa sampai begini? Kata beliau, saya khawatir dan takut ketika diwafatkan dan menghadap kepada Allah belum cukup bekal saya dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada seorang imam sampai menangis mata buta. Ditanya kenapa? Takut saat pulang bekalnya belum cukup. Ya, coba lihat kita. Imam bukan, makmum kadang-kadang. Cita-cita masuk surga, surganya Firdaus bersama Nabi lagi. Berapa amalannya dibandingkan dengan orang-orang soleh terdahulu? Paham? Baik. Kemudian ada juga di An-Nasa'i. Kalau At-Tirmidzi nama aslinya bukan At-Tirmidzi, nama aslinya Muhammad. Muhammad tinggal di Tirmidz, dikenal dengan At-Tirmidzi. Beliau hafal 500.000 hadits. Ya, dan hafalnya lancar sekali, ringan mengucapkan, lunak menyebutkan. Sampai kata Syekhul Islam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadits dengan lisannya. Tadi At-Tirmidzi sudah. An-Nasa'i, nomor hadis 1747. 1747. Kemudian Ibnu Majah, An-Nasa'i ini muridnya juga Imam Asy-Syafi'i, ya pernah belajar kepada Imam Asy-Syafi'i. Kemudian Ibnu Majah nomor hadis 1168. Ya. Semua hadis yang diriwayatkan oleh para imam ini sumbernya dari seorang sahabat, menantu Nabi SAW, yang juga sering dibangunkan oleh Nabi SAW untuk menunaikan salat malamnya, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Apa di antara doanya? Allahumma inni a'udzu biridhaka. Ya, Ali bin Abi Thalib mengajarkan doa dari Nabi SAW setelah kemudian tahajud, setelah beristighfar kepada Allah, lalu doa pertama yang disampaikan bukan doa permintaan lain-lain dulu, tahan dulu yang lainnya. Tapi yang didahulukan yang ini. Ya Allah, Allahumma inni a'udzubika biridhaka min sakhatik. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dengan mengharap ridhamu. Jauhkan saya. Ya Allah, jauhkan saya dari segala apa yang Engkau murkai. Di antara makna ridha, kalau sudah datang dari Allah, maka mengabulkan semua doa-doa yang dimohonkan. Ridha itu maknanya 3.
mengabulkan doa yang dimohonkan, mengampuni dosa yang pernah berlangsung dalam kehidupan, dan yang ketiga memberikan solusi dari semua persoalan yang Anda hadapi dalam kehidupan. Teruskan. Wa bimu'asatika min uqudatik. Wa bimu'asatika, dan hamba berlindung kepadamu ya Rabb dengan segala penjagaan dan pemaafanmu. Mu'afah itu adalah sifat penjagaan dan pemberian maaf. Anda dijaga oleh security, terjaga, nyaman Anda. Anak dijaga orang tua, nikmat, nyaman. Tapi apakah selamanya bersama security? Tidak. Selamanya bersama orang tua, mungkin terpisah. Kalau Anda titipkan diri Anda kepada Allah, maka siapa yang bisa mengganggu Anda dalam kehidupan? Maka Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, tolong jaga hamba ya Allah. Dan kalau salah, kalau maafkan hamba. Dan yang lebih hamba mohonkan, tolong jaga hamba dari uqubatib, dari hukuman-hukuman. Nah, hukuman dunia dan siksa akhirat itu disebut dengan uqubah. Maka Anda bermohon kepada Allah, ya Allah, kalau ada perilaku saya yang tidak baik, yang bisa menghadirkan percepatan hukuman di dunia, mohon lindungi saya. Lindungi saya, karena Anda tidak tahu sedang mengerjakan apa yang mungkin Allah murka dengan Anda. Dan kalau ada jalan kembali saya, yang berpotensi menghadirkan hukuman abadi di akhirat, mohon lindungi saya, jaga saya dan maafkan kesalahan saya. Karena kalau cuma dijaga nggak ada pemaafan, masuk juga ke situ. Tapi ketika Anda dimaafkan dari kesalahan-kesalahan Anda, dijaga oleh Allah ketika saat itu, maka nikmat yang Anda peroleh pada saat itu. Paham ya? Nah, maka ini kalimat setelah itu Anda puji Allah. La ukhsi setelah Anda ada. Ya Allah, saya tak mampu menghitung kebaikan, kemuliaan, dan pujian darimu. Karena itu pujian yang disampaikan karena kebaikan berlimpah yang tak terukur, yang tidak terukur. Seakan-akan Anda katakan, ya Allah, Engkau sudah banyak berbuat baik kepada saya, ya Allah. Saya nggak bisa menghitung, ya Allah. Saya nggak bisa menghitung. Anta kama astaita ala nafsik. Hitungannya sesuai dengan apa yang Kau hitung saja. Saya tak mampu menghitung. Tapi mohon, ya Allah, di balik segala kebaikan yang tak terhitung itu, saya minta kepadamu, ya Rabb, tolong jaga saya, ya Allah, dari segala hukuman-Mu, dan tolong ridhoi saya dan jaga saya, ya Allah, dari segala hal-hal yang mengundang murka. Itu yang paling indah. Maka sejak saat itu, insya Allah Anda akan dijaga dalam kehidupan harian Anda. Setelah itu silahkan bebas mau minta apa. Masalah dunia, ya Allah besok saya mau ujian, ya Allah, mohon mudahkan ya Rabb. Yang ketiga, ingat setelah tadi istighfar, kemudian berdoa, ya berdoa. Setelah itu rehat sejenak untuk persiapan subuh. Jadi begitu sudah istirahat sejenak, nanti begitu subuh segar kembali kita. Segar, enak, nyaman. Begitu Allah Akbar, Allahu Akbar, subuh sudah siap. Ya, kalau wudu batal, perbaiki wudu. Kalau tidak, kita sudah dalam keadaan tenang. Boleh. Tandarat. Nah, itu sunnah. Ketika Anda melakukan itu karena petunjuk hadis, maka Anda dapat pahala. Paling enak. Tidur dapat pahala. Terbayangkan. Sandaran dapat pahala. Itu paling indah. Nah, saya pernah lakukan ini, teman-teman sekalian. Itu waktu di pesantren tuh. Ya, malam ke masjid. Kalau ujian orang ke kelas, kadang-kadang dia ke kelas sampai larut malam, saya ke masjid. Bawa buku juga kita. Ya. Kemudian malamnya sholat. Ya, kemudian setelah itu kita istighfar, berdoa, minta. Ketiduran tuh sebentar. Ya, kalau ke masjid itu kenapa ketiduran di masjid paling enak? Karena menjelang subuh pasti orang ke masjid semua kan? Pasti bangun tuh. Baik. Hampir setiap saya yang tertidur itu selalu bermimpi. Terjadi soal. Bangun lagi. Alhamdulillah. Sholat. Begitu masuk ruangan ujian, soalnya persis seperti yang dilihat tadi malam. Ngelihat. Hampir selesai. Pernah 1 kali dibagikan. Itu dibagikan nih, kayak semalam nih. Saya isiin aja tuh. Begitu selesai bagikan, saya selesai mengerjakannya. Saya bilang, saya selesai, Pak. Selesai katanya. Kan baru saya bagi, tapi saya selesai. Diambil oleh beliau, dilihat. Nah, sementara ke depan dulu, nak ya. Kamu duduk di depan di sini. Tolong lihat teman-teman yang sedang mengerjakan ujian. Bapak beresin administrasi dulu, nih. Selesai. Tapi itu nyaman, enak gitu ya. Saya anjurkan teman-teman, adik-adik terutama yang masih kuliah, masih dekati Allah. Karena Allah yang punya pengetahuan. Dekati yang punya, maka Anda akan diberikan hal yang terbaik. Itu ada rumusnya di Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 282. Paling kiri sebelah bawah, paling ujung. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan pengetahuan kepadamu. Apa di antara mana takwa itu? Tambah ibadahnya. Di antaranya tahajud.
Makanya orang tahajud dibuka dengan kalimat takwa. Tadi Quran surah 51 ayat 15. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Sebagian orang takwa tinggal di taman surga. Apa amalannya? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sedikit tidurnya, bangun malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, istighfar. Nah, saya sarankan walaupun Anda dalam beraktivitas keseharian, setelah itu istighfar, sebelum rehat, perbanyak doa. Doa, maaf ya maaf sekali lagi, kalau di pekerjaan ada kesulitan, minta saat itu. Di rumah tangga ada masalah, minta saat itu. Ya, dalam kehidupan ada persoalan, minta saat itu. Walaupun tidak ada apa-apa dalam kehidupan dunia, minta surga terbaik yang di akhirat. Maka ini diantara sunnah, setelah Anda kerjakan itu, saya katakan pada Anda, insya Allah akan terjadi perubahan dalam hidup Anda minimal di hari itu. Gak percaya silahkan, saya akan coba, demi Allah saya katakan. Silahkan coba, bedakan rasanya, rasakan bedanya, dan pasti akan terasa bedanya. Bangun malam ini, siapkan, kompak dengan keluarga. Anda kompak aja, mah kita bangun jam sekian ya. Anak-anak kita bangunin deh, kita bangunin. Siapin misalnya bangun 2:30, bangun jam 3, kita sholat. Walaupun 2 rakaat lu nggak apa-apa, witir 1 rakaat. Tapi kita amalkan ini. Silahkan Anda cek ya, demi Allah saya katakan. Maka di hari itu akan terjadi perubahan pada diri Anda ketika Anda mengerjakan seperti apa yang tadi disampaikan. Cek, di rumah akan tenang, diri Anda pun akan lebih nyaman, pekerjaan akan lebih tertib, dan keberkahan akan hadir dalam kehidupan Anda. Itu yang menyebabkan Uthman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari, dan sahabat yang lainnya tidak pernah meninggalkan sholat malam selama hidupnya. Bahkan tidak ada yang paling indah kecuali mereka berada di malam hari sampai menuntaskan tahajudnya dengan khatam Al-Quran. Dan puncaknya, wa'afat juga berarti penjagaan dalam urusan dunia. Kalau Anda sudah rajin tahajud, maka Anda akan dijaga oleh Allah dari semua kemungkinan yang mengganggu Anda dalam kehidupan. Allah jadi pembela Anda. Baik, Ustaz izin bertanya, apabila di masa lalu pernah lalai dalam menjalankan solat, lupa ya beberapa kali, apakah wajib diganti ataukah cukup dengan bertaubat kepada Allah? Karena saya pernah mendengar tidak boleh melaksanakan solat sunnah sampai semua solat yang pernah ditinggalkan diganti. Tapi saya juga pernah mendengar cukup bertaubat kepada Allah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi. Mohon bimbingannya Ustaz. Allah barik fi. Baik, seorang yang pernah bermaksiat, apapun itu jenisnya, baik maksiatnya terkait dengan Allah, bermaksiat kepada Allah secara langsung, ya, contoh diminta untuk beribadah, solat itu kan bagian pokok kepatuhan kita, bukti keimanan kita kepada Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14, ya, solat itu bagian pokok pembuktian iman kita kepada Allah. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Aku adalah Allah, tak ada Tuhan yang layak dipertuhankan disembah selain aku, kata Allah, maka sembah aku. Ya, bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salat, tunaikan salat. Ya, untuk mengingat aku, kata Allah. Quran surah ke-20 Taha ayat yang ke-14. Ada orang tak salat. Ya, tapi dia mengaku beriman. Atau dia menunda-nunda salat. Ya, atau salat semahunya. Ada orang puasa Daud, dia salat Daud. Puasa Daud tu dia puasa Senin, Selasa dia rehat. Ya, Rabu dia puasa, Kamis dia rehat. Tu puasa Daud. Ada ni orang solat Daud. Ya, subuh dia solat, zuhur tak. Asar dia solat, maghrib tak. Itu solat Daud. Itu tidak ada. Ya, dia melakukan itu, dia maksiat pada Allah. Maksiat dalam hal ibadah. Ada maksiat hakun adami, ya, maksiat yang terjadi dari anggota-anggota tubuh pada soalan-soalan yang memang dilarang oleh Allah. Ya, lisan cakap yang baik, dia bercakap tak baik, dia mencela orang lain. Padahal Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Quran surah 49 ayat 11, ya. Dia mencela, dia bermaksiat. Semua jenis maksiat ni, baik terkait hubungan dengan Allah ibadah atau terkait dengan interaksi sosial dalam kemanusiaan, muamalah, itu cara mengobatinya untuk kembali pada jalur yang benar. Cara pertama adalah dengan bertobat. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Quran surah keempat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin thumma yatubuna min qarib. Sungguh taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala, taubat yang diterima oleh Allah itu subhanahu wa ta'ala adalah taubat dari perbuatan buruk, su. Ya, perbuatan buruk, su itu perbuatan yang menyalahi ketentuan Allah. Ya, diminta memandang yang baik, dia pandang yang tak baik. Diminta solat, dia tak solat. Itu perbuatan buruk. Dan sumbernya dari nafsu yang digoda oleh setan. Jadi perbuatan su itu sumbernya dari nafsu
yang diprovokasi oleh setan, digoda oleh setan, dikuasai oleh setan. Itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf ayat 53. Wa ma ubarri'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bis-su illa ma rahima rabbi. Kita tak mampu menganggap diri kita suci karena ada nafsu yang masih diprovokasi, digoda oleh setan. Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan ammarah bisu namanya. Ya, mata melihat yang buruk, su. Lisan cakap yang buruk, su. Telinga dengar yang buruk, su. Jamak dari su, sayyiat namanya. Bila banyak dikerjakan sayyiat. Allah itu punya sifat Rahman, punya sifat Rahim, yang tidak menginginkan hambanya pulang membawa maksiat. Kamu ini lahir bersih, bersih keadaannya, tampilannya bersih, tak ada dosa, tak ada keburukan, tak ada kotoran. Kenapa pulang kepada Allah jadi kotor? Karena itu Allah tak berkehendak. Allah tidak berkehendak bila ada hamba satu pun pulang kepada Allah dalam keadaan maksiat, dalam keadaan kotor. Maka sepanjang dia hidup diberikan kesempatan untuk taubat. Taubat ini nanti yang berpeluang membersihkan kembali kotoran-kotoran dosa dan menyucikan jiwa-jiwa yang penuh dengan dosa-dosa. Ini taubat namanya. Nah, taubat itu nanti ada 3 turunan hukumnya. Ada 3. 1, mengakui kesalahan. Salah ini. Jadi kalau kita sadar, ya pernah salah, itu sudah sepertiga taubat. Dan itu mahal sekali. Hidayah Allah mahal sekali. Itu yang tak dipunyai oleh syaitan. Syaitan itu tak punya itu. Ya, karena sifat sombong, dia tahu Allah itu penerima taubat, tapi tak mau taubat. Ketika diminta oleh Allah itu untuk taubat, diberikan isyarat tuh, dikonfirmasi, ditanya, "Ma mana'aka alla tasjud?" Ya, "Ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk?" Kenapa kau tak mau sujud ketika aku perintahkan? Itu kan isyarat taubat. Ya, Quran surah ke-7 ayat 12. Ya, tapi dia tak mau taubat. Ya, tak mau taubat. Dia menjawab, "Ana khairum minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Aku lebih hebat. Nah, itu bahaya. Kesombongan itu bisa menutup seseorang untuk bertaubat kepada Allah. Itu bahaya sekali. Karena itu Allah mengharamkan kesombongan. Ya, karena sayangnya kepada hamba diharamkan kesombongan supaya masih berpeluang untuk taubat. Itu bezanya atau bedanya syaitan dengan manusia. Ingat ya? Manusia salah karena ada nafsu, tapi manusia taubat. Adam manusia diberi contoh oleh Allah. Ya, supaya bisa diteruskan pada anak cucunya. Diberi contoh, Adam keliru. Lalu kemudian diberikan jalan taubat. Al-Baqarah ayat 37. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Adam menerima talaqi ayat-ayat taubat. Ya, dia memohon kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat dia, diterima taubatnya. Syaitan salah, diberi kesempatan taubat, dia tak taubat. Ya, jadi jangan ikuti jejak syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Quran surah kedua ayat 168. Jangan ikuti langkah syaitan. Kita beza dengan syaitan, kita beda dengan syaitan. Manusia salah, manusia taubat. Syaitan salah, syaitan tak kenal taubat. Jadi kalau ada manusia bersalah, pernah berbuat salah, tak mau dia taubat, itu patut diduga. Boleh jadi sedang dikuasai oleh syaitan. Nah, jadi kalau ada pertanyaan, itu pertanyaan fitrah. Ya, saya pernah salah. Itu selalu ada fitrah itu. Ya, 2 anak Adam yang pernah salah satunya bermaksiat itu dan berkehendak untuk membunuh membunuh anak Adam salah satunya. Ada kisah 2 anak Adam itu di surah Al-Maidah, ya, ayat 27 itu, ya, sampai dengan 30, ya. Watlu alaihim bil haqqi watlu alaihim naba ibna Adam bil haqqi id qaraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Muhammad SAW kisahkan, bacakan kepada umatmu, ya, tentang kisah 2 anak Adam yang diperintahkan untuk berkorban. Yang satu berkorban baik, yang satu tidak. Ya, maka yang satu diterima, yang satu tidak. Maka yang kecewa ini dia merasa cemburu, ingin membunuh. Nah, ketika akan membunuh ini fatawat nafsu lahu nafsuhu. Fatawat tawa itu artinya naik turun. Ya, jadi enggak ya, lakukan tidak ya. Nah, itu di fitrah kita itu selalu ada bagian fitrah yang mencegah berbuat maksiat. Ada yang sifatnya mencegah dari awal, ada yang sifatnya menyesali. Ya, menyesali itu sambil mencela. Kenapa tadi saya harus marah nih sama anak nih? Kenapa tadi saya harus mencela dia? Kenapa tadi harus saya cemberut? Kenapa tadi saya harus berkata yang kasar? Padahal saya bisa berkata yang lembut. Nah, itu ada penyesalan yang kedua sambil mencela diri. Nah, bagian yang kedua ini setelah tak mampu mencegah, dia menyesali, disebut lawam namanya. Sifatnya lawamah. Ya, makanya ada yang dikenal dengan nafsul lawamah. Diri, jiwa yang mencela. Kenapa melakukan itu? Nanti puncaknya terjadi di akhirat. Saat kembali, saat hari kiamat.
Ya, banyak orang menyesal, kenapa dulu tak begini? Kenapa dulu harus begitu? Itu ada di surah Al-Qiyamah, surah ke-75 ayat yang kedua. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ya, aku bersumpah kata Allah, ya, ada di jiwa-jiwa itu sebetulnya yang menyesali perbuatan buruk itu kenapa terjadi. Nah, taubat itu karena harus membuktikan kesungguhan untuk berubah, itu harus menyentuh kepada jiwa yang terdalam tadi. Karena itu harus ada unsur pengakuan, yang kedua unsur penyesalan. Unsur pengakuan itu secara fitrah akan muncul dengan sendirinya. Karena itu kalau keluar dia di pernyataan, itu Masya Allah, itu sudah hidayah Allah yang sudah masuk ke dalam jiwa. Jangan tinggalkan. Cepat ambil. Ya, siapapun pelaku maksiat akan ada bersitan, sekelebat dalam jiwanya itu berpikir, apa aku harus selalu begini gitu? Ya, mungkinkah aku berubah? Nah, kalau ada hal semacam itu sudah hidayah. Ya, kalau ada orang banyak berbuat maksiat pun kita sekelilingnya itu kita mendoakan, malam-malam kita sujud minta pada Allah supaya diberikan hidayah. Jangan-jangan dia itu ditempatkan jadi tetangga kerabat kita, berkehidupan dengan kita supaya memang kita bisa mendoakan dia. Ya, bukan mengutukinya, mencelaknya, tidak. Mungkin supaya dengan adanya kita ini dia bisa melihat jadi wasilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan semacam ini itu sudah sepertiga bagian dari karunia Allah. Selanjutnya apa? Sesali. Sesali itu. Jadi mengakui. Nah, ini sudah disampaikan. Kedua, menyesali. Menyesali itu sudah bagian perwujudan, ya, supaya kita bisa mengendalikan nafsul lawamah tadi, supaya tidak dibawa ke akhirat. Ya, jadi dengan menyesali itu nanti digugurkan oleh Allah hal-hal terkaitnya sehingga lapang hati kita. Ciri orang taubat itu, ya, kalau dia sudah bertobat mendekat kepada Allah, yang pertama diberikan oleh Allah kelapangan hatinya, ada ketenangan. Ya, yang tidak bisa dirasakan ya dengan bandingan-bandingan materi. Tidak sama dengan ketika diberi materi dunia, dikasih uang, ya, senang, bahagia, lapang, dikasih kereta, bahasa Malaysia kereta, mobil, ya, atau fasilitas lain, senang, lapang. Taubat itu punya ciri sendiri, tak sama dengan kebahagiaan itu. Ya, dia ada menghunjam ke kedalaman hati itu, ada ketenangan, ya, ada kelapangan. Jadi begitu kita sujud, ya kan? Kemudian kita minta ampun, mengakui, menyesali, air mata keluar, nah, getaran itu yang menggerakkan jiwa, nah itu sudah menyentuh kepada hati. Ya. Jadi ulama dahulu mengajarkan taubat itu sampai hatinya tersentuh. Ya, bukan taubat yang di lisan saja, saya taubat ya Allah, taubat ya Allah. Ya, taubat itu mesti mampu melapangkan hati, jiwanya mesti tersentuh. Keadaan hati yang lapang, yang tersentuh, sehingga menjadikan cawan hatinya terbuka, siap menerima perubahan, itu disebut nasuha namanya. Nasuha. Ya, karena itu pernah dengar nasihat. Saya mau minta nasihat dari Ustaz. Nasihat. Nasihat itu dari kata nasoha. Sesuatu yang melapangkan. Karena kalau kita dengar nasihat, hati kita lebih lapang. Anda punya masalah, konsultasi. Diberikan jawaban, hati lapang. Itu nasihat namanya. Ya, seakar dengan kata nasoha. Nasoha yansohu. Sifat keadaannya disebut nasuha. Karena itu kita mendengar ada ungkapan, istilah bahkan diambil dari ayat-ayat yang sampai kepada kita, taubat nasuha. Ya kan? Taubat apa? Nasuha. Taubat yang mampu melapangkan hati. Caranya bagaimana? Mengakui, menyesali. Penyesalan itu harus langsung bisa menyentuh kepada jiwa. Ya. Karena itu ada ulama mengajarkan istighfar sekian kali supaya jiwanya tersentuh, bangun di malam hari, ya kan? Yang ketiga, di bagian terakhir, membuktikan perubahan dari hasil taubat itu. Membuktikan perubahan dari hasil taubat itu dengan beramal soleh. Dengan beramal soleh. Jadi kalau saya bisa ilustrasikan seperti ini. Bismillah. Ini salah. Perbuatannya disebut dengan su. Ya, dengan segala turunannya. Mata salah, telinga salah, lisan salah sampai ke kaki, itu perbuatan su. Jamaknya sayyiat. Ya, tadi Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 17 yang menggunakan su, 18-nya sayyiat. Ayat 17, innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Ayat 18-nya, wa laysatit taubatu lilladzina ya'maluna sayyiat. Ya, dan seterusnya ayat. Ini yang jelek, saya silang. Lawan dari ini namanya salih. Jamaknya salihat.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Ya. Man amana wa 'amila amalan shalihan. Ini tunggal, ini bentuk jamaknya. Taubat adalah jembatan yang mengalihkan perbuatan buruk ini kepada amal saleh ke sini. Tadi diawali dengan mengakui, ya Allah salah nih. Nah, biasanya Allah bantu dengan hidayah, ada pengakuan itu. Ya, ada pengakuan dalam diri kita, mengakui kita berdosa, mengakui kita keliru, kan? Diberi jalan oleh Allah, diberikan sentuhan. Nah, ini anugerah yang pertama nih. Karena itu kalau ada diberikan ini, tadi saya katakan itu sepertiga dari anugerah. Sambut dengan penyesalan, menyesali. Menyesal ini tak hanya mengatakan, kita katakan saya menyesal ya Allah, tak. Sampai merasakan di hati itu kelapangan. Itu disebut nasuha. Taubat nasuha, taubat yang melapangkan kepada jiwa, kepada hati. Ya, sampai merasa tenang, enak, kan? Mampu membezakan antara ini keliru, ini benar, kan? Kita menyesal, air mata keluar. Makanya Nabi pernah menyampaikan dalam kondisi seseorang itu, Masya Allah, kan? Dia dalam keadaan sunyi sendiri, lalu menetes air matanya karena merasa berdosa, ya, menyesal dia, menetes air mata dalam kesendirian karena merasakan penyesalan dari dosa. Seketika Allah turunkan ampunan untuknya. Ya, itu banyak riwayat-riwayat yang sahih. Yang ketiga, membuktikan keberhasilan dari taubat ini dengan merubah ini yang yang sayyiat jadi saleh, salihat. Mengganti perbuatan buruk yang salah itu dengan amal yang saleh. Apa kaitan dengan pertanyaan tadi dari saudari kita yang dari Australia tadi? Ya, kaitannya adalah ini bentuknya seperti apa? Apakah harus sama dengan jenis kesalahan yang dilakukan atau berbeda? Yang penting amal soleh saja. Karena ayat-ayat Quran yang mengiringi ini sifatnya memberikan kata umum. Ya, faman taba wa aslaha. Siapa yang tobat wa aslaha. Kemudian dia memperbaiki diri. Aslaha itu kan berubah menjadi soleh. Aslaha yuslihu. Aslaha. Itu banyak ayat di Al-Quran tuh. Man taba wa aslaha. Taba wa aslaha. Dia tobat lalu dia buktikan ingin berubah jadi soleh. Memperbaiki diri. Ya, karena katanya masih umum sifatnya, karena itu terbuka untuk bisa mengerjakan berbagai hal. Yang penting ada pembuktian. Jadi yang dituntut dari taubat itu sifatnya pembuktian saya berubah. Ya, pembuktian saya berubah. Itu intinya. Ya, jadi ketika sampai di level kedua ini pun ampunan turun. Tapi untuk membuktikan bahwa kita sudah meraih ampunan itu, kita buktikan dengan merubah diri. Berubah dari sini, bertransformasi, berpindah ke sini. Bagaimana caranya? Buktikan. Disinilah kemudian para ulama membimbing kita. Ya, ada pendapat misalnya yang mengatakan kalau jenis yang ditinggalkan perbuatan sayyiatnya atau maksiatnya, ya terkait dengan ibadah kepada Allah, pernah meninggalkan salat, kan? Maka bagaimana cara memperbaikinya? Ganti, perbaiki salat ini. Ya. Dari yang pernah kemudian ditinggalkan, maka ada yang berpendapat dengan qadha salat ketika ingat dikiaskan. Ya. Maka di waktu-waktu tertentu, ya, saat yang bersamaan, misal setelah salat zuhur ditunaikan, zuhur selesai ditunaikan, ya, maka yang lain ada salat sunnah, dia mencoba untuk mengganti dahulu yang terdahulu, yang pernah dia rasakan tertinggal, dia niatkan untuk mengganti. Ya, ini di mazhab Syafi'i sangat populer. Ya, maka dia salat kemudian untuk dia niatkan mengganti yang terdahulu. Begitu masuk kemudian waktu maghrib, ba'da maghrib orang sholat sunnah, dia mencoba mengganti yang terdahulu lagi. Ini satu pendapat di antara sekian ragam. Ya. Ada kedua yang berpendapat, tak dibatasi dengan sholat ini saja. Ketika dia tobat, diterima tobatnya, diampuni. Kalau sudah ampun, turun, ampunan Allah turun, diampuni, ya gugur yang kemarin itu, selesai. Tinggal dia buktikan memperbaiki. Bagaimana cara memperbaikinya? Ya, sesuai dengan keadaan dia yang baru. Kalau dia sudah kerjakan sholat zuhur, ya sudah, selesai sholatnya. Mengganti yang dulu-dulu, perbanyak amalan yang lainnya dengan sholat sunnah. Dia kejar qabliyah zuhurnya, dia kejar ba'diyah zuhurnya, untuk membuktikan kepada Allah bahwa dia telah sungguh-sungguh berubah. Ya, ini hanya ragam saja bagaimana kita kemudian bisa memilih di antara ini, dan semua punya jalurnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara syariat.
Ya, jadi dipersilahkan. Anda nyamannya mau yang mana yang dikerjakan, tapi hanya ingin menunjukkan ini ada perubahan dalam diri kita. Jadi boleh Anda perbanyak amalan-amalan sunnah, ya ada yang berpendapat, ambil karena umum sifatnya, tidak ada spesifik menekankan kepada Anda. Ya harus mengganti yang terdahulu misalnya dengan kerjakan yang fardu lagi, nggak ada yang spesifik begitu. Karena itu tafsirannya luas. Ya kaidah berkata sepanjang umum tidak ada takhsis, maka jangan ditaksis. Jangan dikhususkan pada amalan tertentu. Jadi ambil yang paling ringan. Ya kalau misalnya Anda ingin coba ganti dengan mengganti menggunakan yang sunnah, silahkan, babnya luas. Perbanyak ibadah sunnahnya, bangun malam tahajud, buktikan dalam kebaikan dan seterusnya. Dan semoga dengan itu Allah Subhanahu wa taala ya memberikan ampunan kepada kita sampai kita kembali kepada Allah dalam kebaikan. Ini babnya. Ini babnya. Jadi prinsipnya sebetulnya bukan persoalan apakah ganti menggunakan fardunya lagi atau cukupkan dengan yang sunnah saja. Bukan itu persoalannya. Persoalannya sejatinya adalah bagaimana kita membuktikan kepada Allah kita berubah. Dan babnya luas. Ya. Jadi kalau Anda kemudian ingin memperbanyak yang sunnah, silahkan. Perbanyak sunnahnya, tunjukkan merubah. Sedangkan yang kemarin sudah kita mohonkan kepada Allah, minta diampuni, terampuni. Ya Allah berikan kepada kita diampuni dan seterusnya. Ya, jadi kalau Anda ingin pilih kemudian untuk mengulang kembali dikiaskan sholat di saat ingatnya. Ya, orang lupa saat ingatnya, pada waktu ingatnya dia itu sholat. Ya orang tertidur bangun, saat bangunnya dia itu sholat. Misalnya ada orang tidur dari subuh, kemudian dari sebelum subuh dia tidur, bangun-bangun, dia jam 10 misalnya kan. Ya baru ingat dia belum sholat subuh. Maka saat ingatnya itu, dia kemudian menunaikan sholatnya. Nah ini dikiaskan kepada keadaan seperti itu, ya kemudian dia tunaikan. Adapun orang-orang yang kemudian dia ingin memilih, saya ingin perbanyak yang sunnahnya saja, tak ada masalah. Ya tak ada masalah. Ya, jadi silahkan perbanyak sholat sunnahnya dan tidak ada satupun dalil yang spesifik mengatakan dilarang menunaikan sholat sunnah sebelum yang fardunya tercukupi dahulu. Kita pun tak tahu berapa fardu yang sudah tertinggal. Bagaimana mencukupinya? Ya, jadi nggak ada dalil spesifik seperti itu. Yang ada adalah terbuka luas untuk kita beramal, membuktikan kesungguhan kita telah berubah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab, dan semoga Allah menerima taubat yang kita mohonkan kepada Allah, dan tidak ada semua kita yang bebas dari kesalahan. Saya, Anda, kita pun pasti pernah berbuat salah. Dan Allah sangat mencintai pelaku maksiat yang bertobat dibandingkan dengan seorang yang saleh yang tidak pernah merasa salah dalam kehidupannya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Saudara-saudariku, semoga hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, dan ridha Allah Subhanahu wa taala dalam menjalani kehidupan, sehingga semua bukan hanya berjalan lancar tapi juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ciri aktivitas yang berkah itu muaranya manfaat. Lisan bertutur beraktivitas. Bagaimana lisan yang disukai oleh Allah? Maka kata-katanya melahirkan manfaat. Kata-katanya keluar baik. Kaki melangkah bila berkah, itu melangkah ke tempat yang baik. Demikian karya-karya pun. Anda boleh jadi desainer. Desainnya disukai Allah enggak? Jangan sampai mendesain sesuatu yang Allah enggak suka. Dunianya dapat, tapi bekal akhiratnya tereduksi di dalamnya. Demikian pekerjaan yang Anda lakukan. Kalau bisa, konsepnya kan sangat ideal. Quran surah kedua ayat 201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jadi mengejar akhirat itu konsepnya bukan meninggalkan dunia. Justru mengkreasikan dunia sehingga dia punya value akhirat. Kalau berniaga, silahkan sukses-suksesnya, sekaya-kayanya, dan konversikan kekayaan itu untuk mencari bekal yang Allah sukai. Wujudnya bisa macam-macam. Dengan kedudukan setinggi-tingginya, sehingga bisa membuat kebijakan-kebijakan yang Allah senangi. Dengan ilmu seluas-luasnya, sehingga banyak manfaat yang kita niatkan sebagai ibadah karena Allah. Dan tenaga sebaik-baiknya. Mungkin ada yang di suara, mungkin ada yang di tangan, di kaki. Bilal kan cari surganya dengan suaranya. Dengan adzan, bukan dengan harta. Bilal ditawari jadi hakim agung sepeninggal Nabi. Setaraf ketua MA gitu ya. Itu ditolak oleh beliau dengan halus. Karena beliau passionnya memang menggunakan suara. Bukan menggunakan yang lainnya. Baik. Saya minta maaf dalam dua hal. Yang pertama, saya agak pilek hari ini. Karena memang beberapa kegiatan kemarin agak padat. Yang kedua, kita akan agak sedikit cepat karena kami ada agenda safar hari ini. Karena itu kita agak berbeda, mungkin agak lebih cepat. Dan
supaya waktunya lebih efektif. Seperti yang pernah kita sepakati bersama di bulan yang lalu, bahwa kajian kita akan terfokus pada pembahasan seputar sholat. Saya sudah buatkan kurikulumnya untuk sepanjang kajian ke depan, sehingga tahu apa yang mau dibahas, materinya sampai dengan waktunya. Mungkin nanti saya akan koordinasi dengan Mas Dimas atau dari musyawarah, kirimkan email. Saya nanti kirimkan baik dari materi pokoknya, schedule-nya apa yang mau dibahas di pekan keberapa, sampai dengan mungkin dasar PowerPoint-nya. Ada saya buatkan beberapa jadi PowerPoint. Baik, teman-teman sekalian, kenapa bahasan sholat menjadi penting? Ya, ini dulu. Dan menjadi bagian yang paling mendapatkan perhatian tinggi dalam Islam, baik di Al-Quran ataupun di hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua Nabi itu menerima wahyunya di bumi. Rata-rata semua di bumi. Musa yang viral di Bukit Tur Sina, kan? Kemudian Isa alaihissalam di dekat pohon tin zaitun, wilayah Palestina. Demikian Nabi Daud dan seterusnya. Tapi untuk mendapatkan satu ibadah berupa salat, khusus bagi Nabi Muhammad SAW, tempatnya spesial. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Nerimanya langsung di dekat surga, di sidratil muntaha. Itu kan oleh-oleh yang Isra Mi'raj itu kan, mendapatkan salat. Kalau Anda mau lacak referensinya, bisa ditemukan di hadis Muslim tentang peristiwa ini, yang akhirnya mendapatkan salat. Subtopik yang nomor 1, kitab pertama, Kitabul Iman. Nomor 1, subtopiknya nomor 74, Babul Isra di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila samawati wa fadlis salat. Pembahasan tentang Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai di langit dan mendapatkan keutamaan salat. Hadisnya nomor 162. Riwayatnya Imam Muslim. Imam Muslim menerima dari Syaiban bin Zarukh. Syaiban bin Zarukh menerima dari Hamad bin Salamah. Hamad bin Salamah menerima dari Thabit al-Bunani. Thabit al-Bunani menerima dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau menerima dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap rinci peristiwa singkatnya mendapatkan salat. Dan salat menjadi pokok penentu amalan lain. Jadi kalau benar salatnya, benar hajinya. Benar salatnya, benar zakatnya. Benar salatnya, benar interaksi dengan Qur'annya. Dan benar salatnya, itu pasti baik hisabnya. Maka turun hadis spesifik yang banyak dihafal oleh para ahli hadis, jadi pegangan hidup sampai akhirat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah. Amal pertama yang akan dihisab di hari kiamat adalah salatnya. Idza salahat salaha sa'iru amali. Kalau baik-baik semua amalnya, indikasinya dari salat. Wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Kalau salatnya enggak bagus, pasti ada pengaruh ke amalan lain. Dan itu sangat menentukan. Baik. Kenapa salat? Ada apa di balik salat? Dan bagaimana cara salat yang benar yang melahirkan perubahan pada kehidupan? Itu yang coba kita turunkan sampai-sampai di bulan Ramadan pun ibadah pokoknya salat. Ya kan? Ibadah pokoknya salat loh. Sampai Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Spesial untuk Ramadan, orang yang salatnya benar khusus di Ramadan, di malam harinya yang kita kenal dengan tarawih, kalau benar salatnya dan ada getaran pada jiwanya, lalu dia berdoa spesifik, maka yang pertama Allah berikan mengampuni semua dosa yang pernah ia kerjakan selama hidupnya. Dan itu nggak main-main. Artinya merubah dia menjadi lebih baik. Itu salat. Karena itu kenapa ada tambahan di Ramadan spesifik untuk meningkatkan salat tarawih. Berarti ada sesuatu yang sangat penting. Yuk kita mulai. Pertama kita akan bahas dari segi nama. Ya? Kedua, kita akan bahas dari segi fungsi atau hikmah atau manfaat. Baru kemudian yang ketiga, kita masuk kepada persoalan teknis penunaiannya. Baik bacaan, cara, makna. Kita belajar dari mulai menunaikan, bacaannya apa, maksud dari itu apa. Ya. Baik, kita mulai cepat.
Salat. Apa itu salat? Doa. Apalagi? Kenapa doa disebut salat? Kenapa nggak disebut doa aja? Apa itu salat? Doa. Apa itu doa? Salat. Oke, yuk kita urutkan dari segi katanya dulu. As-salah, kurang lebih begini. Nanti ada versinya, ada yang pakai waw, itu ujungnya nanti kembali ke alif. Ini ya. Teman-teman, salat itu seakar dengan kata silah. Silatun. Seakar verbnya, kata kerjanya dengan kata wassala. Wusul. Silah dalam bahasa Arab artinya sesuatu yang terhubung kuat sehingga dengan erat dan kuatnya ini sulit dilepaskan. Pernah dengar silaturahmi? Ya kan? Kenapa disebut dengan silaturahmi? Karena ada hubungan perhatian kasih yang dalam sehingga dimanapun dia masih tersambung untuk memperhatikan. Jadi silaturahmi itu bukan begini, bukan Anda kumpul menyapa di teman yang hadir. Itu bukan silaturahim. Anda menyapa orangnya ada, wajar, orangnya masih ada. Tapi ketika Anda pulang, Anda mendoakan dan support pada kebaikan, itulah silah namanya. Nah, hubungan yang melatih kita supaya terus terhubung dengan Allah, sehingga tak terpisahkan pengawasan Allah kepada kita, perlindungan Allah kepada kita, pemberian Allah kepada kita di setiap waktu dan tempat dimanapun, itu dinamakan dengan sholat namanya. Karena itu, ciri keberhasilan orang yang sholat, yang pertama kali dapatkan, adanya konektivitas dengan Allah. Sampai dia koneksinya ke Allah. Karena itu disebut wusul. Kenapa secara fikih dinamakan dengan doa? Karena saat berdoa kan terkoneksi dengan Allah. Ya kan? Nah, doa yang terkoneksi secara formal kepada Allah itu disebut dengan sholat. Quran surah keempat, dalilnya An-Nisa ayat 103. Quran surah 4 ayat 103. Paling kanan agak sedikit ke atas tuh di mushaf standar. Fa'idha qadaytumus sholata. Maka jika Anda telah tuntas mengerjakan sholat, fadhkurullaha. Maka cirinya, dia akan cepat terkoneksi kepada Allah. Itu pengertian hikmahnya. Kalau pengertian fikihnya, habis sholat cepat zikir. Zikir itu artinya terkoneksi, nyambung. Kenapa setelah sholat ada zikir lagi yang menyambungkan? Karena ada orang yang sejak saat sholat belum nyambung dengan Allah. Itulah sebabnya nanti kita akan belajar. Masih merasakan nggak? Pernah nggak begini? Sebelum sholat mau fokus nih, tapi begitu takbir, Allahu Akbar. Yang akbar di lisan Allah, tapi yang akbar di pikiran, project. Ya, status belum diupdate. Nyimpan sendal di mana, jemuran belum diangkat, ya kan? Ya, pernah nggak suasana itu hadir? Nah kan? Nanti kita akan belajar. Nah, kalau akumulasi semua ingatan itu mengganggu khusyuk kita sehingga kadar khusyuknya kecil dan belum terkoneksi dengan Allah setelah sholat, maka coba zikir sampai nyambung. Idealnya ketika sholat selesai, itu punya konektivitas dengan Allah, nyambung. Ingat Allah. Qiyaman. Baru dia berdiri jalan sudah ingat Allah. Makanya kalau ada orang keluar dari masjid dan dia nyambung dengan Allah, itu mustahil tertukar sendal. Oke? Karena saat dia pakai, dia merasa diawasi Allah. Ya Allah, salah. Bukan punya saya. Yang saya yang itu rupanya dia pakai. Padahal dia ke masjid nggak pakai sendal. Ini memang ada yang salah dengan sholatnya. Oke? Balik ke sini. Maka kalau dia berjalan, jalannya baik. Kalau dia duduk, bekerjanya baik. Gak mungkin maksiat. Gak mungkin menyentuh yang salah. Karena saat dia menyentuh, dia merasa dilihat Allah. Itu yang disebut dengan ihsan namanya. Di orang yang punya koneksi dengan Allahnya kuat, itu akan mudah menjalani kehidupan. Anda punya koneksi dengan teman-teman yang punya kedudukan tertentu. Aksesnya mudah kan? Anda punya koneksi dengan Allah. Apa yang sulit bagi Allah? Masalah dikecilin. Bukan gak dapat masalah. Masalahnya sama. Bagi orang lain besar, bagi si fulan kok ringan. Karena sebelum mendapatinya,
akses dia ke Allah tinggi, Allah ringankan untuk diterima di hatinya. Dilapangkan hatinya sebelum menerima persoalannya. Jadi ketika menerima persoalan, dia tinggal senyum aja. Selesai. Macet, yang lain gelisah. Alhamdulillah macet. Bisa hafalan dulu. Bisa baca dulu. Bisa mengerjakan yang lain dulu. Ini semua dibaca dengan nyaman karena konektivitas yang tinggi dengan Tuhan. Jadi ternyata ketika diminta menunaikan ibadah salat, ada hal yang sangat besar yang Allah ingin berikan kepada kita semua. Saya ingin tanya teman-teman, berapa waktu yang Allah mintakan kepada kita untuk menunaikan salat? Berapa? Tiap hari kita kerjakan. 5 kan? 5 kan? Nomor koneksi dengan Allah. Masih ingat nomornya? 24434 klik. Naik. 2 subuh, 4 duhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya kan? Ayo bikin status. Ya kan? 5 waktu kan? 5 waktu kan? Kenapa 5 waktu? Salah satunya, karena di dalam Quran diisyaratkan orang yang benar salatnya, sesuai dengan yang diajarkan Nabi, sesuai yang diisyaratkan Quran, akan mendapatkan 5 kemuliaan dalam hidupnya yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak salat. 5 ini. Itu yang coba kita akan keluarkan. Itulah sebabnya kenapa salat sangat ditekankan, kenapa salat diwajibkan. Karena Allah mewajibkan kita mendapatkan semua kebahagiaan dan kesuksesan yang kita ingin raih dalam kehidupan. 5 ini. Yuk kita mulai. 1. Izinkan saya memulai dari sini supaya kita punya motivasi untuk menunaikan salat. Jadi kalau nggak tahu yang 5 ini, cara pandangnya kepada sholat jadi beban. Baru aja sujud, dasar lagi. Baru maghrib, udah isya lagi. Kan? Nah, ayo isya. Tadi kan udah maghrib. Kan? Pernah merasakan itu? Karena cara pandangnya menilai sholat sebagai beban. Padahal ketika Allah wajibkan, itu cara mewajibkannya bukan sebagai beban. Sebagai motivasi yang mengantarkan pada keindahan. 1, kita cepat. Quran surah ke-20 di ayat yang ke-14. Tafsirnya Quran surah 13 ayat 28. Satu paket. Kita pakai Quran hadis aja ya, biar nggak bisa didebat. Oke, Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sayalah Allah, kata Allah. La ilaha illa ana. Gak ada Tuhan yang layak dipertuhankan kecuali saya. Ini kalau kita belajar ngaji tentang tauhid, ya, belajar mengaji tentang dasar keyakinan, akidah. Ini ayat yang paling real, yang paling mudah dipahami, yang paling kuat pengakuannya. Saya coba mengumpulkan koleksi beberapa kitab-kitab yang disucikan, saya kumpulkan, nggak ada satupun kecuali di Quran yang tegas mengatakan, Tuhannya langsung mengatakan, tidak mewakili perwakilan. Sayalah Allah, satu-satunya yang dipertuhankan, sembah saya. Coba di Quran. Kita simpan ini dalam bab tauhid, sekarang kita teruskan. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Tunaikan sholat. Ya, sebagai pembuktian penyembahan kepadaku, lidzikri, untuk mengoneksikan dirimu denganku. 1, sholat adalah pembuktian sebagai hamba, pembuktian iman. Pelan-pelan. Yang pertama, teman-teman sekalian, ketika Allah menerangkan fungsi salat yang pertama untuk membangun konektivitas yang kuat dengan Allah, itu ternyata dasarnya bukan materi, bukan kedudukan, tapi penghambaan. Supaya engkau membuktikan diri engkau itu hambaku, sembahku, lewat salat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Tuhanmu siapa? Allah, tapi dia nggak mau salat, itu kata Nabi, belum sempurna kebertuhanannya kepada Allah. Ya, al-farqu bainal mu'min wal kafir, tarku salat, kata Nabi. Perbedaan orang yang mengaku beriman dengan yang belum beriman dilihat dari salatnya. Jadi kalau dia sudah menunaikan salat, itu pembuktian keimanannya kepada Allah.
kebertuhanannya. Jadi kalau ada orang mengaku muslim, dia belum menunaikan sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Karena itulah kemudian kata sholat disebut juga di Al-Quran dengan kata iman. Buka Quran surah kedua, ayat 143. Lihat di pertengahan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jika ada hamba siapapun menunaikan sholat, aku nggak akan sia-siakan sholat yang dilakukan dengan imannya itu. Maksudnya apa? Akan dibalas, diberikan perhatian sesuai dengan kadar sholatnya. Disebut dengan iman. Dan yang paling dahsyat, ketika seseorang sholat menghamba, kan gerakannya ruku, sujud, menghamba kan? Maka naik statusnya dari sekedar manusia biasa menjadi abdun. Teman-teman, ini rahasia besarnya. Perintahnya, fa'budni, yang kita baca, iyyaka na'budu, asal katanya dari kata abada, orangnya abdun, jamannya ibad. Dan tidak pernah disebutkan dalam Quran kata abdun kecuali untuk mengangkat derajat hamba di hadapan Allah. Contoh, Nabi Muhammad ketika peristiwa Isra dan Mi'raj dipanggilnya dengan nama apa? Quran surah 17 ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Tidak disebut nabi, tidak disebut rasul, tapi abdun. Nabi Sulaiman ketika diberikan kekuasaan besar, punya kedudukan yang hebat sampai menundukkan awan. Ya, sebelum Songgohan punya awan Kinton, Nabi Sulaiman sudah punya duluan. Suzuki Yatanabe tahun 96 kan, bikin komiknya. Saya nggak terlalu baca itu atau tonton, tapi saya tahu. Itu awan ditundukkan, angin bolak-balik. Ketika mendapatkan kedudukan itu, sifat yang disebutkan abdun, bukan nabi, bukan rasul. Quran surah 38 ayat 30. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal abdu. Oke, Nabi Zakaria alaihissalam ketika akan diangkat statusnya dari suami menjadi ayah dan sudah berharap tinggi, dikabulkan, naik status, diberikan anugerah, disebutnya dengan abdun. Quran surah 19 di ayat yang kedua. Dzikra rahmati rabbika abdahu Zakaria. Nabi Nuh diangkat status memimpin kelompok generasi manusia setelah Nabi Adam. Naik ke kapal, jadi pemimpin besar. Begitu diangkat, yang disebut statusnya abdun. Quran surah 17 ayat 3. Innahu kana abdan syakura. Kenapa disebutkan abdun? Abdun itu sifat penghambaan. Semakin tinggi ibadahnya, semakin tinggi pendekatannya ke Allah, semakin diangkat. Jadi dengan Allah itu karena Allah Khalik, kita makhluk. Laisa kamitslihi syai', enggak sama sifatnya. Jadi kalau ke Allah itu jangan terlalu ngangkat. Kalau tinggi direndahkan, kalau rendah ditinggikan. Karena itu kenapa saat sholat kita merendah supaya ditinggikan. Itu poinnya. Jelas ya? Itulah sebabnya kenapa Nabi dijamin surga, turun surah Al-Kautsar itu satu-satunya Nabi yang sebelum wafat turun surganya. Rasulullah dengan turunnya surah Al-Kautsar. Kenapa? Salah satunya karena ibadahnya. Coba lihat kesaksian Sayyidah Aisyah itu di Al-Bukhari nomor hadis 1147. Kedatangan tabi'in namanya Abu Salamah bin Abdurrahman tanya bagaimana sholat malamnya Nabi. Kata Sayyidah Aisyah, jangan ditanya panjang dan khusyuknya. Panjang dan bagusnya. Beliau memang sholatnya 4 rakaat di awal, tapi jangan tanya panjang dan bagusnya. Beberapa sahabat dulu pernah pengen tahu, penasaran. Diikuti sholat di belakang Nabi. Ternyata rakaat pertamanya dikira Al-Baqarah 100 ayat akan ruku. Ternyata disambungkan ke 286 ayat sampai selesai. Dikira setelah selesai akan ruku. Ternyata Alif Lam Mim lagi, Ali Imran sampai selesai. 200 ayat. Dikira ternyata setelah la'alakum tuflihun 200 ayat Ali Imran akan ruku. Nyambung An-Nisa 176 ayat. Baru kemudian ruku setelah 5 juz 4 halaman. Ruku. Besoknya orang-orang ini nggak ikutan lagi. Udah. Lain memang levelnya. Salam. Tersentuh kaki Nabi itu dengan tangan Sayyidah Aisyah. Ini menunjukkan sederhana kehidupannya. Bayangkan kan, suami sholat, istri tidur, nyentuh bagian kaki. Kira-kira tidurnya, alasnya di mana tuh?
Nabi besar loh, ahli surga, hebat, pemimpin besar, kehidupan demikian. Tapi kalau sedang beramal kaya, sodakoh kaya, sholat kaya, kakinya bengkak. Kata Sayyidah Aisyah, kenapa begini ya Rasulullah? Alam takun madmuna, alam takun ma'sumah. Engkau kan dijamin surga, surahnya sudah turun. Engkau dijaga dari kesalahan maksum. Jawabannya ringan sekali. Afala akunu abdan syakura, abdun. Apa enggak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur? Ternyata syukur itu kalau dulu para nabi itu pakai ibadah. Jadi kalau dapat nikmat nih teman-teman, ini rahasia hari ini ya. Di antara kita saja ya. Karena saya nggak bagi di yang lain nih, cuma di sini nih. Ya.